Saya mau ngomong sama Polri yang memisahkan Polri itu saya loh. Ketika presiden kelima dipikirnya gampang, susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya. Saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eling loh ya yang jadi pemimpin. Jangan macam-macam. Saya bilang, kasihan deh, maaf ya Pak Polisi. Ya saya bilang polisi itu saya loh yang memisahkan. Dan lupa loh, Presiden RI kelima loh, dengan susah payah, karena itu TAP MPR. Nah ayo kalau ndak percaya lihat. Harapan bangsa, pengemban tugas mulia, berasaskan tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, menegakkan hukum negeri, menjadi pandu pertiwi. Untuk memahami tentang pemisahan Polri dari TNI, kita perlu kembali kepada konteks sejarah kenapa hal itu harus terjadi. Dan hal ini terkait sekali dengan tuntutan dari Reformasi 1998. Dan kita tahu pada intinya Reformasi 1998 itu mengerucut dalam 6 tuntutan. Yang pertama adalah Presiden Soeharto. Jadi bahasanya pada saat itu adalah adili Soeharto dan kroni-kroninya. Ini artinya Presiden Soeharto harus lengser. Kemudian amandemen UUD 1945. Ini terutama terkait dengan pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Seperti kita ketahui saat ini di era reformasi hanya bisa 2 kali masa jabatan, tidak seperti dulu lagi, bisa berkali-kali. Kemudian ya ini yang terkait dengan diskusi kita, dui fungsi ABRI harus dihapuskan. Dan selanjutnya yang bisa Anda lihat sendiri di layar. Nah kemudian Presiden Soeharto mundur pada akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 dan kemudian Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah untuk dan dilantik untuk menggantikan Pak Harto. Nah selama 518 hari pemerintahan B.J. Habibie, jadi kira-kira 17 bulan, Pak Habibie itu tidak didampingi oleh Wakil Presiden. Dan dari sudut ketatanegaraan sebetulnya hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan kekosongan konstitusional. Tetapi memang situasi transisional pada saat itu menuntut Pak Habibie itu hanya sebagai semacam PLT yang tugasnya pertama dan terutama adalah melaksanakan pemilihan umum ulang. Jadi kita baru pemilu 97, lalu terjadi gonjang-ganjing itu 98, dan 99 kita pemilu lagi. Nah tuntutan pemilu ini lahir dari sidang istimewa MPR tahun 98 itu terjadi di bulan November dari tanggal 10 sampai 13. Salah satu tahap, ada beberapa tahap dari sidang istimewa ini, salah satu tahap itu memang tahap 1498, tahap MPR 1498 itu memang mengamanatkan pemilu dilaksanakan selambatnya bulan Mei atau Juni tahun 99. Jadi ini yang harus dikerjakan oleh Pak Habibie. Nah, tujuan pemilu ini tentu saja adalah untuk membentuk pemerintahan baru yang sesuai dengan tuntutan dan semangat reformasi, dan
pemilu ini, istilahnya pemilu yang dipercepat itu terjadi pada 7 Juni tahun 1999. Dari beberapa TAP MPR hasil sidang istimewa tahun 98 tadi, kemudian TAP MPR nomor 1098 ini tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional. TAP MPR 10 ini, 98, menjadi dasar bagi Presiden Habibie untuk mengeluarkan Instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 99 yang mengatur kebijakan untuk memisahkan Polri dari ABRI. Nah, sekali lagi kita ingat bahwa urutan ketatanegaraan memang harus ada dasarnya untuk seorang presiden mengeluarkan aturan. Ya, Pak Habibie mendasarkan aturannya pada TAP MPR nomor 10 tadi. Inpres 299 ini kemudian memberikan petunjuk formal secara de jure gitu ya kepada Menhankam Pangap saat itu, Jenderal Wiranto, untuk secara bertahap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan reformasi Polri, termasuk penempatan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasionalnya Polri di bawah Departemen Pertahanan Keamanan. Jadi Anda lihat, dari ABRI, Polri dikeluarkan, kita pakai bahasa dititipkan dulu di bawah Dephankam, tidak langsung berdiri sendiri. Nah, ini lagi satu soal. Kalau kita bicara urutan ketatanegaraan, Pak Habibie itu sebetulnya secara verbal sudah memberikan instruksi pada saat HUT ABRI 5 Oktober tahun 98 sebelum mengeluarkan Inpres barusan. Tetapi instruksi itu kemudian ternyata ditanggapi dengan cepat oleh Panglima ABRI saat itu, Jenderal Wiranto, yang menerbitkan keputusan Menhankam Pangap nomor 05/399 tertanggal 31 Maret 99 yang menyebutkan 1 Juli 99 sebagai tahap awal pemisahan dan pemandirian secara bertahap. Jadi memang visinya bertahap. Oleh karena itulah tadi dikeluarkan dari ABRI, dititipkan dulu di Dephankam. Nah, pada 18 Agustus 99 kemudian dilakukan serah terima dari ABRI kepada Dephankam. Ini dilakukan di Cilangkap. Kalau Anda perhatikan tata urutannya, seremoninya, itu penyerahan panji-panji Polri dari Kasum ABRI Letjen Sugiono diserahkan kepada Sekjen Dephankam Letjen Fahrul Rozi pada saat itu. Kemudian dari Letjen Fahrul Rozi, panji-panji itu diserahkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Rusman Hadi. Nah, kenapa urutannya seperti ini? Sebab Pak Wiranto itu memegang jabatan rangkap. Beliau sebagai Panglima ABRI, tapi sekaligus juga adalah Menhankam. Karena proses kemandirian Polri ini merupakan suatu upaya yang sangat besar, suatu keputusan yang sangat mengandung risiko, ya, berisiko tinggi. Mengapa berisiko tinggi? Karena kita laksanakan pada saat bangsa kita sedang melaksanakan perubahan.
Sehingga kita harapkan 2 tahun kemudian nanti ya, Polri akan mandiri. Tapi itu bukan merupakan suatu patokan yang hitam putih ya. Pemisahan secara struktural organisasi ABRI ya, dari Polri. Nah, sejak 18 Agustus 99 itu, penamaan Mabes Polri juga diubah. Dari tadinya Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Antara 1 sampai 21 Oktober tahun 99 dilaksanakan sidang istimewa MPR sebagai kelanjutan dari pemilu yang dipercepat. Itu sudah terjadi di bulan Juni tahun itu, 99. Nah, ada 2 peristiwa penting di sidang istimewa MPR tahun 99 ini. Jadi ingat, ada 2 kali sidang istimewa ya. Pertama 98, yang kedua adalah 99. 2 peristiwa penting itu adalah, 1, ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Ini terjadi pada tanggal 14 Oktober. Yang kedua, terpilihnya pasangan Abdurrahman Wahid Megawati Soekarno Putri sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, kita tahu Presiden Wahid, karena votingnya 2 hari yang berbeda, maka Presiden Wahid kemudian dilantik pada tanggal 20 Oktober, dan sehari kemudian setelah voting, Wapres Megawati Soekarno Putri dilantik pada 21 Oktober tahun 99. I would be recommending to stop the nomination. And replace with who? There will be no replacement. Boleh tanya sebentar? Boleh tanya sebentar? Boleh mau tanya sebentar? Sebentar, Pak. Menurut saya Gus Dur insya Allah nomor 1 ya nggak? Untuk capres bukan untuk cawapres. Nah, tidak lama setelah dilantik, pada tanggal 29 Oktober 99, Presiden Wahid, Gus Dur, membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Jabatan Panglima ABRI dialihkan dari Jenderal Wiranto kepada Laksamana Widodo, AS, dari Angkatan Darat ke Angkatan Laut. Pada 4 November 99 dilakukan sertijab Panglima ABRI di Mabes Cilangkap, dan Jenderal Wiranto sendiri kemudian diangkat menjabat sebagai Menko Polkam, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. TNI harus memegang teguh komitmennya sebagai penjaga keutuhan negara dan bangsa. Namun pada saat yang sama mempertahankan pilar-pilar konstitusi ataupun simbol-simbol kenegaraan. Nah, setelah itu Gus Dur langsung merevisi Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982
tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara RI dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Nah, melalui revisi kedua UU ini, Gus Dur memisahkan jabatan Menteri Pertahanan dan Panglima ABRI tidak lagi bisa dijabat rangkap seperti sebelumnya oleh Jenderal Wiranto. Nah, Polri yang saat itu masih di bawah Dephankam terkena dampak kebijakan Gus Dur ini, pemisahan jabatan dari antara Menhan dan Panglima ABRI dalam domain TNI. Jadi mulai 31 Desember 99, sebetulnya Gus Dur secara de facto sudah mengeluarkan instruksi Polri dari domain TNI melalui penunjukan Jenderal Rusdi Harjo, Jenderal Polisi Rusdi Harjo untuk menggantikan Jenderal Rusman Hadi. Nah, pelantikan Jenderal Rusdi Harjo ini kemudian terjadi pada 4 Januari 2000, jadi hanya selisih 4 hari ya dari penunjukan 31 Desember itu. Kita lihat di sini, jadi efektif Polri di bawah Dephankam itu juga nggak lama sebetulnya. Hanya dari Agustus sampai ya 31 Desember, sampai akhir Desember. Setelah itu de facto Polri sudah berdiri sendiri langsung di bawah Presiden. Nah, itu ditandai dengan pergantian tadi, penunjukan Jenderal Polisi Rusdi Harjo sebagai Kapolri yang baru. Jadi itu situasinya, walaupun secara de jure baru pada 1 Juli tahun 2000, kira-kira 6 bulan kemudian, Gus Dur mengeluarkan keputusan Presiden Kepres nomor 89 tahun 2000 yang tegas merealisasikan pemisahan antara TNI dan Polri melalui Kepres ini. Dan Kepres ini menegaskan Polri berkedudukan langsung di bawah Presiden, walaupun secara de facto sudah terjadi sebetulnya mulai Januari tahun itu, tapi baru Juli secara de jure Gus Dur mengeluarkan Kepres ini. Nah, tahap lanjutnya adalah 18 Agustus tahun 2000 baru MPR menetapkan TAP MPR nomor 6/MPR/2000 ini sebagai payung hukum pemisahan TNI dan Polri agar lebih tercipta iklim yang jelas sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Jadi Anda lihat, TAP-nya baru belakangan, tapi de facto-nya sudah jalan, de jure-nya di level aturan bawah sudah jalan, tapi jadi paralel gitu. Dan kemudian baru TAP-nya. TAP MPR inilah yang disinggung oleh Ibu Megawati tadi, yang menjadi dasar DPR untuk mulai bekerja merevisi undang-undang yang ada dan menyusun undang-undang baru tentang TNI, tentang Polri. Mengemban tugas mulia berasaskan tribrata, membangun bangsa sejahtera. Polisi Indonesia dituntut tugas sempurna, penegakan hukum negeri menjadi pandu pertiwi. Peran Megawati sebagai Presiden RI dalam urusan pemisahan Polri dari TNI hanyalah
tinggal menandatangani UU 2002 ini tentang kepolisian negara RI. Sedangkan proses pembuatan ini di DPR sudah dimulai dikerjakan sejak era Presiden Abdurrahman Wahid. Sejak MPR 6 tadi keluar. Nah, kita tahu juga bahwa prosesnya bukan hanya sejak Presiden Wahid, tapi rintisannya sudah sejak 1 April tahun 99 sejak Presiden Habibie mengeluarkan Inpres nomor 2 99 itu. Jadi kalau Megawati mengklaim bahwa dirinya lah yang memisahkan Polri dari TNI dalam struktur ABRI itu, jelas hal ini adalah kebohongan sejarah. Anda semua sudah tahu bahwa prosesnya sangat panjang, melibatkan 3 presiden. Dan di era Megawati hanya 6 bulan saja proses ini berlangsung sampai kemudian ditandatangani karena sudah dan sedang dikerjakan oleh DPR, panja di DPR, undang-undang ini. Jadi saya serahkan kepada Anda untuk menilai sendiri berdasarkan apa yang Anda pahami dari penjelasan saya barusan ini. Dan kita jumpa lagi di edisi berikutnya.